lagi dalam Fokus Kristovirus. Kita bersyukur dalam fokus kali ini kita akan bersama dengan seorang yang sangat istimewa yang kisahnya sempat menggemparkan Nusantara ini. Kita bersama-sama dengan Bapak Domingus Kenjam. Selamat datang Pak Domingus di Kristovirus. Ya, terima kasih untuk waktunya sebisa di sini. Gimana perjalanan dari Jakarta? Luar biasa, itu semua pertolongan Tuhan. Kita bisa datang lagi di kota Semarang ini. Ngomong-ngomong, rumahnya kebanjiran enggak di Jakarta kemarin Pak? Kami aman-aman. Tapi daerah Pak Domingus memang tidak banjir? Kalau Cipayung nggak banjir, Cipayung tidak banjir. Ya. Pak Domingus secara khusus datang ke Semarang untuk pelayanan di beberapa tempat, tapi juga secara khusus memberikan diri untuk Fokus Kristovirus. Tapi sebelum kita lanjut bincang-bincang dengan Bapak Domingus Kenjam, kita akan lihat tayangan berikut ini. Yayasan Rehabilitasi Narkoba dan Pendidikan Dolos ludes dimakan api setelah ratusan massa tak dikenal mengobrak-abrik dan melakukan pembakaran. Dari kejadian ini seorang siswa di asrama tersebut tewas, sementara lebih dari 4 orang mengalami luka-luka. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi malam, Yayasan Dolos yang berlokasi di Jalan Tugu, Cipayung, Jakarta Timur diserbu ratusan orang tak dikenal. Yayasan seluas 2,5 hektar itu pun ludes dimakan api. Menurut keterangan penghuni Yayasan Dolos, malam itu sebagian besar siswa sedang belajar di kamarnya, namun mendadak suara gaduh memenuhi komplek yayasan. Ratusan massa yang datang dan tidak ketahuan asalnya itu secara mendadak menyerbu ke dalam yayasan tersebut. Secara serentak, massa dengan menggunakan pentungan dan senjata tajam mengobrak-abrik seluruh komplek yayasan, dan secara serentak pula mereka melakukan pembakaran. Mendapat serangan mendadak, sekitar 300 penghuni Yayasan Dolos berhamburan mencoba menyelamatkan diri dari amukan massa tak dikenal itu. Menurut Yusak, mahasiswa STTI Dolos yang ditampung di Polsek Cipayung, ia dan teman-temannya tidak mengenal orang-orang yang menyerangnya, dan mereka pun tidak menyebutkan identitasnya. Ia juga heran atas serangan mendadak tersebut karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda permusuhan dengan pihak manapun, bahkan dengan penduduk setempat. Pada saat itu dengan adanya serangan, dengan tiba-tiba mereka masuk dan menyerbu ke dalamnya, akhirnya mahasiswa semuanya kalam kabut dan mereka tidak tahu mau lari kemana. Akhirnya semuanya tersebar dan ada yang sampai menyelamatkan diri sendiri. Sementara itu penduduk yang berdekatan dengan lokasi kejadian mengatakan tidak banyak mengetahui kejadian itu karena mereka baru selesai sholat taraweh dan sedang santai di rumah, dan baru mengetahuinya ketika massa telah masuk ke lokasi yayasan. Kejadian ini telah ditanggapi serius pihak aparat kepolisian. Bahkan Kapolda Metro Jaya, Maijen Polisi Nugroho Jayusman, meninjau ke lokasi kejadian. Namun Nugroho Jayusman yang saat itu tampak tegang belum dapat memberikan komentar atas kejadian tersebut. Dari kejadian ini, selain seluruh bangunan ludes dibakar api, seorang siswa yang diduga bernama Rasiman asal Bantul, Yogyakarta, kedapatan tewas akibat luka di lehernya. Seorang mahasiswa lain ditemukan di semak-semak dalam kondisi sekarat dengan luka di bagian leher pula. Sementara 3 orang yang mengalami luka-luka dirawat di Rumah Sakit Haji Pondok Gede. Hingga berita ini diturunkan, sejumlah aparat keamanan diterjunkan untuk mengamankan wilayah tersebut dari kemungkinan timbulnya kerusuhan susulan. Demikian Edi Priyono dan juru kamera Irfan Effendi melaporkan. Pemirsa, bukan kebetulan kalau kita bersama-sama dengan Bapak Domingus yang akan menceritakan kehidupan realnya. Tapi ngomong-ngomong ini kok rasanya agak aneh nih Pak, namanya kok Domingus Kenjam. Kenjam atau kejam nih Pak? Ya, marga ya Kenjam. Oh, Kenjam ya, bukan kejam ya? Bukan, itu kalau dulu belum bertobat mungkin kejam kali ya. Setelah bertobat Kenjam. Kenjam. Iya, haleluya. Ya, beberapa waktu lalu kan Pak Domingus pernah datang juga ke Yayasan Kristovirus ya, pernah bersaksi di doa pagi. Nah,
Tapi secara khusus kita akan jadi berkat bagi para pemirsa di channel YouTube-nya Christophirus. Kisah seperti apa yang Bapak pernah alami yang sampai pernah menggemparkan Nusantara ini? Bisa ceritakan, Pak? Baik, saya akan ceritakan bagaimana peristiwa itu terjadi di Jakarta dan kampus kami atau Sekolah Tinggi Teologi Dulos yang berada di Jalan Tugu itu dibakar sama massa yang tidak dikenal, dan saat itu kami mahasiswa tinggal di dalam asrama. Itu tahun berapa ini, Pak? Dan kejadian ini terjadi pada tanggal 15 Desember tahun 99, dan saat itu kami tinggal di dalam asrama, lalu massa itu masuk, akhirnya kampusnya dibakar, kami mahasiswa lari dan menyelamatkan diri masing-masing. Nah, sehingga ketika terjadi peristiwa itu, malam itu kami sebagai mahasiswa, setiap orang ya mengalami ketakutan yang luar biasa. Setiap orang lari dan menyelamatkan diri masing-masing. Saya sendiri aja masih tidur saat itu. Ada berapa mahasiswa yang di dalam kampus itu? Saat itu kami mahasiswa sendiri 337 orang. Oh, 337, sangat banyak ya? Belum tambah pasien narkoba sama staf-staf yang ada di dalam kampus itu banyak ya. Tapi mahasiswa itu jumlah kami saat itu 337 orang. Nah, waktu masa itu mulai masuk ke asrama, lalu ada bangunan rumah sakit ya? Iya. Itu seperti apa itu situasinya? Jadi situasi waktu saat itu memang luar biasa, kampusnya dibakar, di dalamnya rumah sakit juga dibakar, semua gedung ini dibakar habis. Berapa mobil juga dibakar, motor dibakar semua. Nah, sehingga mahasiswa ya selamatkan diri masing-masing. Yang saya sendiri aja udah tidur dan nggak tahu di sana apa yang terjadi di sana. Nah, ketika teman saya dia mau masuk ambil pedang, baru dia lihat saya dari tempat tidur. Lalu dia kasih bangun saya turun dari tempat tidur, saya lari ke halaman, saya lihat gedung sebagian terbakar di sana. Saya cuma hanya nangis dan ketakutan, badan tergoncang karena masa ini banyak deh. Ini semuanya orang Bagolo ini. Mau lari ke mana? Sebentar, kira-kira ada peristiwa apa atau salah paham apa sehingga kok massa menyerang kampus teologi itu? Ya, secara manusia kita nggak ada masalah dengan lingkungan. Tidak ada masalah ya? Lingkungan kita aman, kita 25 tahun di situ. Jadi di situ kita aman, entah massa itu dari mana, kita nggak masalah dengan siapapun. Tapi tiba-tiba ya massa itu masuk jam 9 malam itu dan akhirnya ya dibakar. Nggak tahu dari mana itu. Ya, saya juga baru datang dari Kupang, nggak tahu. Baru datang dari Kupang ya ditangkap. Jadi masih mahasiswa baru ya? Masih mahasiswa baru, ya. Belum berapa sampai bertahun-tahun di situlah. Ya, saya dari Kupang tujuan sekolah kok masa orang potong saya, itu kan nggak masuk akal. Ya, sehingga malam hari itu kami 37 orang yang dipotong, 2 yang meninggal, 1 namanya Saliman dan 1 sesendiri. Yaitu dan 37 orang ini pun ditangkap juga, dipotong, ada yang luka berat semua juga ya. Tapi yang lebih parah itu saya sama teman yang meninggal ini. Tapi saya bersyukur bahwa untung ada Tuhan Yesus. Untung ada Tuhan Yesus. Kalau ya? tidak ada Tuhan Yesus, tidak mungkin saya hidup. Itu luar biasa. Untung ada Tuhan Yesus. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, tidak mungkin hidup. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita akan simak lebih lanjut. Satu peristiwa berdarah yang mungkin bagi kita yang melihatnya langsung itu tidak tega. Nah, Pak Domingus, lebih detail lagi itu peristiwa seperti apa yang sampai waktu itu saya sempat lihat punggungnya Bapak itu ada luka bacok. Itu apa? Gimana peristiwa pembacokan itu? Jadi waktu saya keluar dari kampus, saya mau lari ke rumah teman. Ya, teman kos di belakang kampus kami, dan waktu saya lari sampai depan rumahnya, saya ketuk pintu, tidak ada yang membuka pintu bagi saya. Lalu di sana saya bisa berdoa pengerahan diri yang terakhir. Lalu selesai berdoa depan pintu, saya ketuk pintu, tidak ada yang membuka pintu bagi saya. Lalu berdoa, ketuk lagi pintu. Lalu karena massa dengar ketukan pintu, masa turun dari jalan raya, mereka lewat jalan setapak mau menuju ke kampus. Dan mereka dengar ketukan pintu itu. Lalu masih itu alihkan senter ke saya, mereka berteriak, itu ada mahasiswa, tangkap, Dan saya lihat belakang kiri, masih sudah di belakang saya. Disitulah saya ditangkap. Lalu tangan saya diikat pakai tali dari belakang,
kepala saya ditutup pakai kain, lalu saya dibawa, itu pun pedang sudah nempel di leher. Berdoa, ketakutan, badan tergoncang, menangis begitu luar biasa. Saya bilang, Tuhan, malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Saya tidak mencuri, saya tidak bersalah, Tuhan, tolong saya. Lalu ada yang tendang saya, jatuh dalam got, nggak bisa bangun lagi. Seorang bapak dia narik saya dari dalam saluran air itu, saya ditarik, diangkat tubuh saya di atas begini, baru dia banting saya, akhirnya pingsan. 5 menit kemudian saya sadar, saya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Lalu tiba-tiba masih itu berteriak gini, loh, orang ini masih hidup, orang ini masih berdoa. Lalu mereka paksa saya, masih itu berkata, Mas bangun. Bergerak mau bangun, digebukin pakai balok. Mas bangun, ditimpukan pakai batu. Gak ada kasih malam hari itu. Sehingga mereka berkata, orang ini tidak kuat lagi, lepaskan ikatan di tangannya. Lalu seorang bapak dilepasin itu tali di tangan saya, terlepas. Lalu masa itu tarik saya kayak binatang. Lalu masih itu berteriak, wah kita dapat mahasiswa, kita dapat orang dalam, kita dapat mahasiswa. Lalu rupanya saya pikir mereka membebaskan saya, tetapi saya diserahkan kepada kelompok massa yang kedua. Di situ saya ditaruh tengah-tengah lingkaran massa, lalu massa itu bertepuk tangan, potong, bunuh. Ada yang berkata, jangan potong dulu, kasih bangun dia, buka kain di kepalanya. Jangan-jangan ini teman kita. Lalu mereka kasih bangun saya, lalu saya berdiri, seorang bapak dia buka kain di kepala saya buka mata. Masa begitu banyak? Itu semuanya bawa golok semua, bawa samurai semua lah. Mereka senter dari kaki sampai wajah saya, masih itu berkata, ini mahasiswa, bunuh dia. Lalu saya tunduk kepala dan berdoa. Selesai amin. Lalu seorang bapak datang dari arah kiri, dia bawa kayu besar, berdiri samping kiri, dia memberikan 2 pertanyaan. Mau ikut Tuhan Yesus atau meninggalkan Tuhan Yesus? Waduh, itu antara hidup dan mati itu ya. Iya. Akhirnya tiba-tiba saya berkata bahwa hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan, di luar Yesus binasa. Perkataan ini membuat masih itu marah, banyak orang marah. Lalu dia pukul saya pakai balok di kepala bagian belakang sini, saya jatuh ke depan 2 meter, selanjutnya tidak sadar lagi. Tapi selanjutnya bagaimana waktu matinya? Nah itulah yang saya mau bagikan, bahwa di balik kematian ada kehidupan. Pemirsa, sebuah peristiwa yang sangat tragis yang kadang kita hanya lihat di film-film saja, tetapi ini kejadian yang sangat real. Nah, Pak Domingus waktu dipukul pakai balok sampai pingsan, bahkan mungkin sudah mati itu ya. Itu apa yang Bapak alami? Jadi waktu mereka pukul saya pakai balok, saya jatuh, selanjutnya tidak sadar lagi. Namun ketika roh saya keluar dari tubuh saya, itu seperti secara mau lari, seperti pertandingan lari kan begini. Selanjutnya roh saya melayang-layang di atas tubuh saya. Roh saya itu bisa melihat tubuh saya ini tertinggal di bawah tanah. Lalu roh saya berkata gini, loh badan saya tinggal. Selanjutnya roh saya ini berdiri, mau kemana tapi nggak bisa berjalan karena di alam roh itu hening, tidak ada suara apa dalam sana. Lalu tiba-tiba roh saya ngomong begini, Tuhan Yesus mau kemana? Ketika sebut Tuhan Yesus, baru 5 malaikat ada di samping kanan roh saya. Ketika 5 malaikat hadir, tempat itu langsung terang, tapi jarak antara roh saya dan 5 malaikat ini sekitar 2 meter lah, ya. Lalu roh saya melihat itu 5 malaikat ini, wah mereka tinggi sekali itu, ya. Tinggi, mereka pakai jubah putih. Lalu roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, ini malaikat yang terbaik, pasti membawa roh saya ke jalan yang benar. Selesai ngomong kayak gini, 5 malaikat ini mereka ada komunikasi, tapi roh saya nggak mengerti dengan bahasa apa yang mereka pakai. Selesai komunikasi, satu malaikat keluarin tangan putih panjang, dia pegang di tangan sebelah kanan roh saya ditarik masuk dalam terang itu. Ketika berada dalam terang itu, sudah injak sesuatu yang diinjak itu bercahaya begitu luar biasa. Ya, memang benar-benar bahwa di alam roh itu ketika malaikat datang, lantai yang diinjak itu bercahaya begitu luar biasa. Apakah memang itu jalan memang menuju ke surga itu dibuat dari permata-permata yang berharga? Sehingga ketika bersama dengan 5 malaikat ini ada damai, ada sukacita, ini gak dapat di bumi ini. Maunya berjalan terus bersama dengan 5 malaikat ini. Lalu 5 malaikat ini bagi posisi lah.
Ya. 2 malaikat dari samping kanan, 2 malaikat dari samping kiri, dan 1 malaikat berdiri depan saya. Lalu 5 malaikat ini komunikasi lagi. Selesai komunikasi, 1 malaikat depan saya itu dia melangkahkan kaki, lalu ada satu jalan terbuka lurus terang luar biasa. Jalan ini gaya dalam terowongan begitu. Lalu di pinggir kiri kanan gelap, di samping kiri kanan gelapnya begitu luar biasa. Lalu tiba-tiba di samping kiri kanan gelap, itu di luar sana gelap, di sana ada suara tangisan dan penderitaan. Ada orang menangis meraung-raung dalam kegelapan, seperti suara siksaan di dalam kegelapan itu. Itu berjalan mengikuti terang ini, mengikuti malaikat ini ke depan, kegelapan mulai dipindah dari belakang. Semakin jalan ini semakin sempit, nggak terbang. Jalan seperti biasa kita jalan di bumi ini. Secara manusia juga bertemu dengan malaikat seperti ketemu manusia begini juga. Rupanya kehidupan yang sesungguhnya ini kehidupan yang berada dalam sana, bukan di bumi ini. Semakin jalan ini semakin sempit. Tiba ujung jalan yang sempit, di sana ada pintu seperti lubang jarum. Pintu itu oval, lonjong. Lalu saya berkata gini, Tuhan Yesus, badan saya besar, tidak mungkin masuk. Tapi 5 malaikat ini mereka maju. Ada 2 malaikat, 3 malaikat di depan saya. Lalu roh saya, 2 malaikat di belakang saya. Lalu mereka masuk. Tiba-tiba roh saya ngomong begini, Tuhan Yesus, badan saya kecil, pasti masuk. Tiba-tiba udah melewati pintu yang sempit, ternyata di balik sana ada taman yang indah, yang luar biasa. Saya yakin dan percaya, injakan kaki di taman itu mungkin gak mau pulang-pulang. Apakah itu taman surga? Mungkin juga. Apa itu halaman surga? Mungkin juga. Atau mungkin taman Firdaus yang dibawa rohaninya di dalam sana, sehingga di dalam taman itu bagusnya luar biasa. Kalau udah dalam taman itu damai sukacitanya luar biasa lah. Gak bisa diukirkan di sini lah. Pokoknya satu saat kita akan mengalami ini, pasti masuk taman itu. Akhirnya roh saya ngomong begini, Tuhan Yesus, ini taman, berarti ada rumah. Baru ngomong kayak gini, rumah ini Tuhan memperlihatkan satu rumah yang mewahnya luar biasa. Tuhan memperlihatkan satu istana yang megahnya luar biasa. Lalu roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, ini rumah, berarti ada orang di dalam. Lalu roh saya dibawa roh saya dibawa sama 5 malaikat ini turun tangga. Tadinya berdiri atas ketinggian sampai melihat ke bawah begini, ini istana di bawah. Lalu ada tangga, turun menuju ke sana. Lalu masuk dalam rumah itu, ternyata dalam rumah itu persis gaya dalam gereja. Akhirnya roh saya berdalam, waktu dibawa dalam ruangan dalam rumah itu, ternyata dalam rumah itu persis dalam gereja, bahwa di sana ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang tepuk tangan, ada yang tiup sangkakala yang luar biasa. Lalu tiba-tiba ada suara yang berkata gini, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus, sehingga ditempatkan di sini. Selanjutnya roh saya dibawa lagi masuk ruangan yang kedua. Selanjutnya dibawa lagi ke ruangan yang ketiga. Di situ pun tetap mereka menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Itu nggak ada anak kecil, nggak ada orang tua, semuanya muda, pakai jubah putih semua. Pujian penyembahan yang begitu luar biasa. Lalu terakhir roh saya dibawa ke ruangan yang keempat. Ruangan itu kosong. Lalu roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, ini antara saya ke surga dan ke neraka. Baru ngomong kayak gini, 5 malaikat ini hilang. Lalu roh saya melangkah 3-4 langkah ke depan. Lalu Tuhan Yesus, tiba-tiba ada sinar kemuliaan Tuhan muncul di depan mata roh saya. Sinar itu membuat mata roh saya nggak bisa melihat lagi. Mata roh saya dalam keadaan tutup mata begini. Tiba-tiba ada suara bergumandang dalam ruangan itu berkata, berlutut. Lalu roh saya berlutut dalam keadaan tertunduk. Lalu Tuhan membuka satu kitab kehidupan. Ketika Tuhan membuka kitab itu, tulisan keluar dari buku itu gaya bara api, keluar bentuk sinar, hilang, keluar, tiba-tiba tinggal kertas putih. Terbuka lagi lembaran yang kedua. Baru terbuka begini, saya lagi berdiri narik kambing, bukan cuma kambing yang saya curi.
Api yang saya curi di kampung saya, Tuhan kasih keluar semua di situ. Curi ayam gimana? Iya, curi ayam gimana? Keluar kayak gitu. Mulai jerat itu ayam sampai makan dagingnya, bakar itu ayam sampai makan itu daging. Hilang, keluar lagi. Curi itu babi sampai makan itu babi, makan itu dagingnya, selesai hilang, keluar lagi yang lain. Jadi disuti seperti disuting diputar lagi loh. Tuhan ini dosa saya. Tuhan ini perbuatan saya. Ini minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu saya melakukan kejahatan, engkau nyatakan di tempat ini. Tiba-tiba tinggal kertas putih, terbuka lagi lembaran yang ketiga, tulisan keluar lagi. Di situ roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, saya tahu engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Tiba-tiba tinggal kertas putih, terbuka lembaran yang keempat, tidak ada tulisan lagi. Tinggal kertas putih, roh saya buka mata begini, buku ini hilang. Roh saya lihat ke sinar tadi, sinar itu pun hilang. Tapi di tempat sinar itu, di sana hanya ada altar yang burak. Itu tinggi sekitar 5 meter, baru ada ukiran kursi yang bentuknya bagus banget di sana. Lalu ada tangga-tangga naik itu mengkilat begitu luar biasa sampai di atas. Lalu tiba-tiba roh saya berkata gini, oh ini tempat Tuhan Yesus, ini tanda surga. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus berteriak, ada suara datang dari arah kanan begini, Domingus pulang, belum tiba saatnya untuk datang melayani aku. Ketika roh saya dengar suara itu, lalu melihat ke samping kanan, Tuhan Yesus menunggang kuda putih. Badannya seperti manusia biasa, kuda putih seperti kuda biasa, dari rambut sampai leher itu bercahaya begitu luar biasa. Nggak ada wajah tapi bentuk sinar aja. Ya. Lalu roh saya langsung ngomong begini, Tuhan Yesus harus pulang. Lalu badannya berubah jadi sinar, kuda putih berubah jadi sinar. Roh saya berkata gini, Tuhan Yesus mau pulang. Waktu balik begini dalam sekejap, roh saya masuk dalam tubuh saya, tiba-tiba kaget. Waktu kaget, ingatannya pertama, lu kenapa pulang? Kok hidup lagi? Tadi kan di surga. Tapi kok haus ya? Waktu bilang haus itu, baju saya ini basah. Rupanya ada gumpalan darah ya. Darah kan ini udah pecah, jadi ini kan udah bolong ya. Jadi waktu mereka potong saya, ini kan udah luka, udah besar. Ini kan yang pegang cuma depan. Makanya darah ini di tubuh, di baju saya ini penuh dengan darah. Jadi saya pegang begini, ada gumpalan darah besar-besar, sekitar 3 gumpalan darah. Saya ambil, saya masukin dalam mulut saya telan darah saya. Tiba-tiba badan saya langsung tergoncang lagi begini. Tiba-tiba lemas. Baru saya ingat, loh tadi saya dipukul jam 11 malam, jam 10 malam. Sekarang jam berapa ya? Mau buka mata nggak bisa, ini kan udah pecah, jadi darah kering di mata. Mau bangun, akhirnya buka mata pun nggak bisa. Tapi saya mau berusaha mau bangun untuk jalan lah. Mau angkat kepala gini, tiba-tiba kepala saya jatuh. Tiba-tiba udah kayak gini, loh Tuhan leher saya putus. Lalu saya ketakutan, saya berteriak, tolong! Tapi suara nggak keluar mulut, suara keluar dari sini. Krrrr, tolong! Krrrr. Akhirnya berdoa dalam hati, singkat cerita, baru ada yang datang, temukan saya di semak-semak, mereka bersihin daun pisang, mereka buang, lalu mereka angkat saya, dibawa ke jalan raya. Oh, berarti kejadian itu sudah memindahkan tubuh Pak Domingus dari kerumunan tadi ya? Iya, dibawa, saya selesai dibunuh di sana, di tempat lain, saya dibuang di dalam semak-semak. Jadi mereka benar-benar mengira kalau Pak Domingus sudah mati kan? Iya, akhirnya mereka angkat saya, ditaruh di pinggir jalan raya, periksa KTP, tidak ada lagi. Mereka berkata orang ini sudah meninggal, bawa dia ke rumah sakit yang dekat sini untuk diotopsi. Saya dengar tapi nggak bisa ngomong karena suara nggak keluar lewat mulut. Lalu saya berdoa dalam hati, Tuhan Yesus berikan kekuatan bagi saya. Saya belum meninggal Tuhan. Kasih kekuatan untuk saya bisa berbicara Tuhan. Lalu ada satu bayangan. Waktu dia masuk memang bayangan, dari sini bayangan. Tiba-tiba bentuk sinar, terus tiba-tiba keluar lagi. Saya bisa ngomong. Sinar ini keluar, saya ngomong. Oh, nama saya Domingus. Umur saya 19 tahun. Saya tinggal di asrama dulu. Loh, orang ini masih hidup. Wah, lehernya putus, masih bisa ngomong. Ini mahasiswa. Udah, bawa ke rumah sakit juga di sana. Jadi waktu saya dibawa udah sampai rumah sakit, lalu masuk dalam ruang ICU, dokter sarafnya periksa. Lalu dokter sarafnya ngomong dengan pimpinan kami. Lalu dia berkata, Pak Riyandi, anak ini tidak mungkin hidup. Ini 2 kemungkinan. Mati
kalau hidup cacat seumur hidup. Karena yang pertama tulang leher tidak bisa disambung. Yang kedua saraf-saraf tidak bisa disambung. Yang ketiga darah udah habis. Yang keempat tulang leher pun sudah putus. Ya. Lalu dokter berkata, dokter saraf berkata, pimpinan kami berkata, dokter jahit aja, kalau meninggal yang penting lukanya sudah tertutup kembali. Nah, akhirnya dokternya cuma jahit kulit, tidak kasih bius, tidak kasih donor darah. Jadi leher saya ini kalau dioperasi ya, mungkin rapi, ini jahit karung goni. Cuma dijahit karung kasar lah, tetap udah lepas. Kalau meninggal yang penting sudah tersambung. Lalu mulai dari tanggal 16 Desember tahun 99 malam itu, lalu tanggal 17, 18, 19 dalam keadaan kritis. Tanggal 19 malamnya lalu di sana dalam keadaan kritis, akhirnya dalam tiba-tiba saya meninggal. Lalu mereka berkata Domingus meninggal. Akhirnya bilang bawa dia ke ruang mayat, tapi pimpinan dan keluarga saya berkata jangan, cari kamar yang lain. Diusahakan, didoakan dulu. Jangan hidup lagi. Mereka berdoa, roh saya ini udah keluar dari tubuh saya. Roh saya ini keluar dari tubuh saya lalu pergi ke alam roh lagi. Waktu roh saya baru keluar ke alam roh, di alam roh itu terangnya luar biasa. Rupanya di sana ada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus tiba-tiba berteriak begini, balik. Waktu roh saya begini ke arah kanan, Tuhan Yesus berdiri atas gumpalan awan. Tiba-tiba saya lihat begini, lalu ada segumpalan awan mulai turun menutup kepala Tuhan Yesus. Lalu roh saya tiba-tiba balik begini dalam sekejap, sudah berdiri di depan pintu kamar di rumah sakit Bukit. Lalu ada orang buka pintu, itu roh saya masuk menuju ke tempat tidur. Nah, ketika sampai di tempat tidur, di situ roh saya melihat perawat mereka pakai alat pematu jantung, kayak strom gitu lah. Mereka strom gini, sekitar 6 kali lah. Roh saya sambil kayak gini. Ketika mereka angkat alat itu, tiba-tiba roh saya masuk dalam tubuh saya, tiba-tiba kaget. Waktu kaget leher saya dibunyi, bunyi kayak orang botan gini, krak, lu. Leher saya kok bunyi ya? Lalu saya goyang kepala kayak gini loh, kok enak banget ya. Leher saya kok tersambung lagi. Suster, coba buka ikatan di leher sini. Karena leher saya ini kan diikat, ya seperti digiplah gitu ya. Lalu mereka buka alat itu saya lapar setengah mati loh, sudah 4 hari nggak makan. Selesai makan, turun jalan-jalan sampai pagi. Sebelum turun dari tempat tidur, saya makan dulu, minum teh panas lagi. Lalu saya turun sama sepupu saya, kakak saya nggak ada di situ. Kakak saya rupanya dia tahu saya meninggal, dia pingsan, dia dirawat juga di rumah sakit. Dia dipingsan saat itu kakak saya, abang saya itu dia tahu saya meninggal lalu dia pingsan juga. Ini satu peristiwa yang sangat luar biasa. Jadi setelah Bapak hidup lagi, makanya memang sudah mati ya, hidup lagi itu tidak perlu terapi dulu, tidak perlu harus makan bubur dulu, kok bisa langsung makan nasi dan berdiri, itu memang itu peristiwa yang sangat luar biasa. Memang itulah kasih Tuhan lah, itu mujizat Tuhan lah. Kita gak tahu memang hati Bapak yang begitu luar biasa, masih mengasihi umat-umatnya, anak-anaknya. Udah dia nggak mensalah dengan orang kalau dipotong, makanya bilang tubuh boleh dibunuh tapi jiwa tidak bisa dibunuh, kan gitu. Lalu ya udah saya selesai makan turun jalan-jalan. Lalu saya menuju ke wastafel untuk lihat wajah saya seperti apa waktu sebentar dipotong itu ya. Itu saya lihat di kaca itu, ini masih banyak darah ini, masih darah. Saya ambil air, saya lap bersihin sendiri begini. Selanjutnya baru keluar ngobrol. Lalu sebelum ketemu sama kakak saya, ketemu lagi sama dokter sarafnya. Dokternya kaget, lu Domingus hidup, Domingus bisa jalan. Saya bilang dokter saya mau pulang. Kamu ada keluarga? Saya bilang gak ada keluarga. Udah kamu tinggal di rumah sakit aja. Sekolah kamu sudah dibakar sama orang. Akhirnya dokter sebelum saya berpisah dengan dokter itu langsung dites gitu. Bilang coba balik dulu. Saya mau cubit. Sakit enggak? Saya bilang ya sakit. Sakit enggak? Ya sakit. Sakit enggak? Sakit. Ini Tuhan Yesus sempurna luar biasa. Saraf-saraf yang putus ini Tuhan Yesus sambungkan begini luar biasa. Makanya saya tes, saya cubit. Kalau cubit tidak terasa, berarti saraf-saraf sudah putus, tidak ada fungsinya. Ketemulah sama kakak, akhirnya dokternya berkata,
Anak ini kalau dihidup pasti lumpuh total. Anak ini kalau dihidup tidak mungkin berbicara, mungkin jadi bego-bego. Tetapi kenyataannya Sampai detik ini sehat, kuat, tidak ada bego-bego dalam hidup saya, dan tidak ada cacat dalam hidup jadi saya. berkat di mana-mana. Malahan sampai hari ini tidak pernah kontrol ke rumah sakit. Sembuh total. Haleluya. Karena Yesus adalah sumber di atas segala sumber kesembuhan. Haleluya. Terus waktu setelah sembuh dari rumah sakit, lalu seperti apa Bapak melanjutkan kehidupan? Kembali ke sekolah teologi ya, atau kembali ke Kupang, itu bagaimana? Jadi selesai peristiwa itu, saya tinggal di rumah sakit itu sampai karena kampus kami sudah dibakar. Saya tinggal di rumah sakit sampai tanggal 29 Desember tahun 99. Lalu saya dijemput sama pengurus Yayasan Dolos. Saya ditaruh di klinik Dolos lagi di Cipinang. Saya tinggal di situ 1 bulan. Lalu itu pun ya namanya tinggal di klinik ya, jadi ya makan cuma biasa-biasa aja, nggak ada obat, yang dia dimakan cuma bayam merah. Selanjutnya baru saya pergi tinggal sama Yayasan Lulus dekat kampus kami lagi, baru situ mulai akhirnya pemulihan, karena cairan tubuh ini kan habis, ya. Tapi makanannya bukan obat lah, makanannya cuma buah bit, sama bayam merah, sama buah itu aja, ya. Selanjutnya mulai masuk, akhirnya kembali kuliah lagi di kampus kami. Di tengahnya itu ada 2 lantai beton. Itu direnovasi, kami kuliah lagi. Sekitar bulan Februari lagi kami kuliah lagi. Lalu saya tamat dari sekolah itu, selesai wisuda. Akhirnya pelayanan masing-masing. Mulai dari peristiwa itu pun, mulai dari bulan Januari itu pun ada gereja-gereja undang saya untuk menguatkan jemaat Tuhan. Mereka bilang kenapa sekolah dibakar, kesaksian kamu seperti apa? Ya saya cerita seperti ini. Ya, saya juga tidak pernah membayangkan saya dibunuh seperti itu, karena semuanya itu memang rencana Tuhan. Pemirsa, satu kejadian yang memilukan tapi sekaligus kejadian yang menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan, bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang menyerah kepada Tuhan, Tuhan bisa buat seperti yang Bapak Domingus alami ini. Pak Domingus, terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa yang tentunya akan menguatkan bagi banyak orang, bagi banyak pemirsa di channel YouTube Christophilus ini. Nah, paling akhir mungkin Pak Domingus bisa kasih pesan buat mungkin rekan-rekan atau teman-teman pelayanan yang mungkin sedang mengalami tekanan-tekanan walaupun tidak sampai dibunuh seperti Bapak. Mungkin ada pesan-pesan bagi rekan-rekan kita di pelayanan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan memanggil kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Marilah kita melangkah bersama dengan Tuhan, karena Tuhan memanggil kita tujuan untuk menjadi berkat untuk orang lain, memberitakan Injil kemana kita pergi. Gak usah khawatir mengenai hari esok. Kalau kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, saya kena percaya pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Mungkin di saat itu kita tidak berdaya, mungkin kita sakit, tapi yakinlah tulang leher putus Tuhan sambungkan lagi. Saraf-saraf yang putus Tuhan sambungkan lagi. Darah habis Tuhan kasih darah yang baru. Maka di sini kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya kena percaya hari esok mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Di saat kita tidak berdaya, baru disitulah kuasa Tuhan bekerja. Amin, amin. Di saat kita tidak berdaya, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Sebab hidup kita adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sampai bertemu dalam Fokus Christophilus berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pak Domingus, terima kasih telah hadir di Christophilus. Sama-sama. Selamat jalan ke Jakarta. Tuhan Yesus beserta dan memakai Bapak dimanapun juga. Amin. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.